Halo semuanya, namaku Levina Dirinsa Putri, nomor NPM 23043010005. Saya Indah Mahmuda, NPM 23043010003. Muhammad Arifin Al-Fajri, NPM 230430101024. Saya Ahmad Hilal Akmal dengan NPM 230430100039. Rania Silviana Syahro dengan NPM 230430101043. Aku Dinar Nafilian Pranesti, nomor NPM 230430100305. Elsa Ameluna dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan nomor NPM 230430100275. Saya Nadia Puspitasari dengan NPM 23043010037. Di sini aku akan menjelaskan tentang pemahaman manusia terhadap Tuhan menurut konsep sejarah. Yang pertama ada dinamisme. Dinamisme merupakan kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang ada di sekitar. Biasanya penganut dari kepercayaan ini mempercayai bahwa sesuatu yang memiliki kekuatan gaib akan memberikan jalan kepada umat manusia. Yang kedua adalah animisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap sebuah roh. Biasanya penganut dari animisme ini percaya bahwa setiap roh harus mendapatkan penghormatan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup umat manusia. Yang ketiga adalah politeisme. Politeisme merupakan kepercayaan akan adanya banyak dewa. Penganut dari kepercayaan ini biasanya akan melakukan penyembahan kepada dewa-dewa untuk mendapatkan kemudahan. Yang keempat ada henoteisme. Henoteisme merupakan kepercayaan terhadap adanya dewa-dewa di dalam kehidupan ini, tetapi hanya ada satu dewa sebagai dewa utama dan dewa mutlak sebagai pengatur dan penguasanya. Yang kelima ada monoteisme. Monoteisme merupakan kepercayaan di mana Tuhan yang Maha Esa yang memiliki dunia ini dan yang hanya disembah dan dimintai pertolongan. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman manusia tentang Tuhan. Dalam keyakinan umat Islam bahwa yang wajib disembah dan dipertuhankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada selain Dia. Permasalahan muncul di seputar cara manusia mengetahui adanya Tuhan dan keberadaan sifat-sifat Tuhan. Permasalahan ini dalam perkembangan selanjutnya melahirkan kajian keagamaan tersendiri, seperti yang kita kenal artinya ilmu tauhid dan ilmu kalam. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Nah, terbentuknya air hujan ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ini tahapan evaporasi atau tahapan proses penguapan air. Nah, panasnya suhu bumi dari sinar matahari ini akan membuat air sungai, air laut, air danau menguap menjadi butiran atau uap air. Nah, uap air ini akan naik ke atmosfer lalu menjadi gumpalan awan. Nah, kalau panasnya suhu bumi ini semakin tinggi, maka akan semakin banyak pula air yang akan menguap ke udara. Hal itu yang menyebabkan terjadinya hujan semakin deras. Nah, contohnya nih, kita nggak sengaja numpahin satu air gelas ke lantai atau ke jalanan. Nah, itu pasti dalam beberapa jam airnya tuh akan hilang. Nah, air tersebut itu mengalami proses penguapan. Nah, kalau proses penguapan ini tuh bisa lebih cepat lagi kalau misalkan suhunya ini panas banget karena sinar matahari itu. Nah, evaporasi inilah menjadi tahapan awal dari serangkaian prosesnya terjadinya air hujan. Tahapan selanjutnya adalah kondensasi. Uap air hasil proses penguapan atau evaporasi akan naik ke atmosfer, kemudian mengalami kondensasi atau pengambunan, dan pada proses tersebut uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang kecil. Partikel es yang terbentuk dari uap air tersebut akan mendekati satu sama lain, kemudian membentuk gumpalan putih yang biasa disebut awan. Pada proses kondensasi, uap air akan naik ke atas lantaran terkena panas dari matahari. Setelah uap air naik cukup tinggi, terjadilah pengembunan yang berubah menjadi deretan air. Terdapat fase presipitasi yang terjadi setelah fase kondensasi. Fase presipitasi sendiri adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi berupa padat maupun cair.
Ada pula beberapa contoh fase presipitasi, diantaranya yaitu hujan, hujan es, salju, hujan beku, sleet, dan juga virga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa masya'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yahriju min hilalih fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Yang artinya Allah dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Surat An-Nur ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi may yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakaru sana barqihi yadhhabu bil absar. Shadaqallahul azim. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan-awan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk? Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ia menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang didapat dari video teman-teman saya. Yang pertama yang telah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Levina dan Aska, bahwa pemahaman manusia terhadap Tuhan dari segi sejarah dan agama Islam itu sendiri sudah terlihat jelas dari perbedaannya tentang sejarah dan agama Islam itu sendiri. Setelah itu dijelaskan oleh ketiga teman saya, yaitu Rania, Hilal, dan Indah, bahwa adanya fakta saintifik keberadaan Tuhan dengan fenomena adanya air hujan. 3 fakta yang disebutkan oleh teman saya diantaranya adalah evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Dari 3 fakta tersebut ada pula ayat-ayat yang dijelaskan oleh 2 teman saya. Kesimpulan dari seluruh video yang dibuat teman-teman saya, bahwasannya jika ada kejadian seperti fenomena alam air hujan dan banjir dan lain-lainnya, itu jelas pasti sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan manusia juga pasti memiliki batasan untuk menciptakan sesuatu. Mungkin manusia bisa menciptakan air hujan, tapi tidak bisa sebesar dan sedahsyat yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita bisa mempercayai bahwa Tuhan itu memang ada dengan keindahan dan dengan keajaiban-keajaiban alam yang sudah kita lihat secara langsung. Sekian dari saya dan kelompok saya memohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.